Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam keluarga kudus. Hari ini Rabu dalam Pekan Suci, kita diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Tema renungan kita pada hari ini adalah tobat untuk hidup. Apa yang saudara pikirkan tentang Yudas? Dan apa yang saudara pikirkan tentang Petrus? Kedua-duanya adalah rasul-rasul Yesus. Kedua-duanya adalah orang-orang terdekat Yesus. Dan mereka sungguh mengenal siapa Yesus. Kalau dilihat, Yudas memang memiliki begitu banyak sisi gelap. Paling tidak di dalam kitab suci, kita mengetahui bahwa ia memegang kas rasul-rasul dan ia menyalahgunakan kas itu. Dan yang kedua, ia seolah-olah memperhatikan orang-orang miskin, tetapi sebenarnya tidak. Maka Yesus mengkritiknya. Dan paling akhir, Yudas mengkhianati Yesus. Ia menjual Yesus kepada imam-imam kepala, kepada tua-tua orang Yahudi, seharga 30 keping perak. Saudara, sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang betul bahwa Yudas jatuh di dalam kesalahan yang besar. Ada saat di mana dia bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Dia tidak tahan dengan pengkhianatan yang sudah ia lakukan kepada guru dan Tuhannya. Maka pada saat-saat terakhir hidup Yesus, saat Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat dan siap disalibkan, Yudas menyadari dan menyesali kesalahannya. Ia datang ke bait Allah. Dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Sayangnya bahwa Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia telah menyesali kesalahannya. Ia telah menyesali perbuatannya kepada guru dan Tuhannya. Tetapi ia lupa akan sabda Tuhannya sendiri, bahwa aku tidak menginginkan orang berdosa mati, melainkan supaya ia bertobat dan memperoleh hidup. Yudas telah salah memilih dengan mengakhiri hidupnya. Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Sementara itu, di sisi lain, Petrus yang menyangkal Tuhan dan gurunya 3 kali, memilih cara yang berbeda. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyesali perbuatannya kepada guru dan Tuhannya. Dan ia tahu bahwa ia jatuh di dalam dosa pengkhianatan dan penyangkalan. Namun ia menyesal lalu bertobat. Ia kembali kepada Yesus. Ia melanjutkan hidupnya sebagai Petrus yang baru. Ia melanjutkan hidupnya karena mengalami kasih Tuhan lewat pertobatan yang ia bangun. Ia tidak mau membiarkan dirinya
dikuasai oleh si jahat. Petrus memilih jalan terang sebab percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan kedua kepada setiap orang yang mau mengubah hidupnya. Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan, kepercayaan kita kepada Kristus sebagai kehadiran wajah kasih Bapa memberanikan diri kita untuk juga menyadari segala kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Dan kita tidak mau tenggelam di dalam kesalahan dan dosa-dosa itu, sehingga kita seperti orang yang kehilangan harapan, putus asa. Tetapi seperti Petrus, kita berani datang ke hadapan Tuhan, menyesali segala kelemahan dan dosa-dosa kita, mengakuinya dengan jujur dan rendah hati, karena percaya bahwa Allah akan memberikan kerahimannya kepada kita, memperbarui hidup kita dengan pengampunan. Saudara-saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, semoga Trihari Suci dan Hari Raya Paskah yang akan kita rayakan semakin membangkitkan semangat pembaharuan diri di dalam hidup kita, sehingga kita semakin layak hidup sebagai murid-murid Kristus, hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang juga menghadirkan wajah kerahiman Allah kepada sesama di sekitar kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga, dan perjuangan kita untuk memperbarui hidup senantiasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam keluarga kudus. Sampai jumpa. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.